merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun, dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman. Excited banget, terus harapannya untuk kedepannya semoga Indonesia lebih maju, lebih banyak lagi kerjasama antara Tiongkok sama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi saya menyajikan ada dua hal yang berbeda. Hal yang pertama yang kita lihat, di mana Mahkamah Konstitusi menemukan adanya kosmologi negatif, adanya keganjilan dalam pengambilan keputusan tentang pembatasan usia minimum dari seorang capres ataupun cawapres. Lalu di sisi lain kita melihat Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Tiongkok disambut dengan begitu meriahnya oleh rakyat Tiongkok maupun oleh orang-orang Indonesia yang ada di sana. Padahal kita ketahui di negara kesatuan Republik Indonesia ini netizen saling hujat, saling berdebat, saling menyalahkan gara-gara keputusan MK ini. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh MK ini adalah keputusan yang bersifat keluarga demi memuluskan rencana besar dari Pak Jokowi, demi memuluskan rencana besar keluarga dinasti. Dan masih ada banyak hal
yang dinilai oleh netizen, bahkan ada yang dihujat, dikecam, dan lain sebagainya. Ya, inilah negara demokrasi kita. Semua orang berhak untuk menyampaikan opininya, untuk menyampaikan ide atau gagasannya ke publik. Makanya zaman sekarang kalau mau jadi pemimpin, kuping itu harus tebal. Jangan baper. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapan terkait dengan dua hal yang menurut saya agak sedikit berbeda. Mari kita saksikan bersama-sama. Merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun, dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. Yang pertama, keganjilan dan keanehan pada penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Keanehan kedua atau keganjilan yang kedua, pembahasan dalam rapat pemusyawaratan hakim. Pada saat rapat pemusyawaratan hakim yang diadakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa perkara, yaitu perkara 29, perkara 51, dan perkara nomor 55, ketua tidak hadir. 3. Keanehan dan keganjilan itu adalah perkara nomor 90 dan perkara nomor 91 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah, ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah, kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan, kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40,
Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25 supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macamnya yang usianya lebih rendah memerlukan ini dan segala macamnya diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Terima kasih Pak Ketua. Excited banget, terus harapannya untuk kedepannya semoga Indonesia lebih maju, lebih banyak lagi kerjasama antara Tiongkok sama Indonesia. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan landasan yuridis bagi Gibran Rakabuming untuk menjadi calon wakil presiden, selanjutnya adalah sisi politik. Apa efek elektoral bagi Gibran? Mengapa Gibran potensial untuk menjadi wakil presiden? Gerbong suara apa yang bisa dibawa oleh Gibran? Kita mulai dulu dengan berita. Inilah berita-berita yang paling hot yang sekarang ini ramai dibicarakan. Menyatakan bahwa putusan MK soal pernah jadi kepala daerah itu golden ticket bagi Gibran Rakabuming untuk dilamar sebagai wakil presiden bagi Prabowo. Selanjutnya berita yang mengatakan pengusaha muda pendukung Gibran bagikan 1.000 mawar sambut putusan MK. Kita lihat efeknya betapa pemilih dari segmen muda antusias dengan keputusan ini. Maka sekarang kita masuk kepada efek elektoral dari Gibran setelah dimensi yuridis membolehkannya. Selanjutnya adalah apa signifikansi politik bagi Gibran di dunia elektoral. Maka inilah 3 gerbong suara yang mungkin akan dibawa Gibran, yang potensial akan diambil oleh Gibran. Pertama adalah gerbong suara dari Jawa Tengah. Ada 38 provinsi di Indonesia, tapi hanya Jawa Tengah saja total populasi di sana sekitar 13,39% sampai 16% dari seluruh populasi Indonesia. Memang tergantung cara menghitungnya, apakah dihitung dari DPT, apakah dari populasi. Tapi jumlah 13,39% itu jumlah yang sangat besar sekali. Terutama karena di sanalah, di Jawa Tengah itulah suara Ganjar sangat dominan sekali. Ganjar Jawa Tengah mengalahkan Prabowo di atas 20%. Dengan datangnya Gibran,
maka Gibran akan memperkecil margin antara Ganjar dan Prabowo. Jika dominasi Ganjar di Jawa Tengah bisa dikurangi, dengan sendirinya total suara Ganjar di seluruh Indonesia akan jauh-jauh berkurang. Kedua, gerbong suara yang akan dibawa Gibran adalah pemilih dari generasi milenial. Mereka yang lahir setelah 1982, yang usianya 41 tahun ke bawah, total jumlahnya sekarang ini sebanyak 48,5%. Dan Gibran satu-satunya wakil dari generasi milenial yang ikut dalam pasangan capres sekarang ini. Dengan sendirinya, potensial sekali Gibran mengambil suara kaum muda, kaum milenial yang jumlahnya minta ampun banyaknya, hampir separuh dari populasi. Ketiga, gerbong yang bisa dibawa oleh Gibran adalah pemilih yang puas dengan Jokowi. Benar, Jokowi tidak mengatakan secara eksplisit siapa capres yang didukungnya, tapi dengan datangnya Gibran di kubu Prabowo, dengan sendirinya itu memberi sinyal bahwa Jokowi berada di belakang Prabowo, dan jumlah mereka yang puas dengan Jokowi sebanyak 70-80% dari pemilih. Inilah tiga gerbong yang akan dibawa oleh Gibran. Karena itu potensial ia akan dipilih sebagai calon wakil presiden karena perhitungan cermat mengenai efek elektoral. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny Jia. Yang menjebak ya mereka yang memaksakan Gibran ingin maju. Saya nggak mau sebut satu persatu, sudah banyak itu. Tinggal di Google siapa saja organ, partai politik, dan ormas yang memaksakan Mas Wali yang belum cukup umur untuk bisa maju di 2024. Kan itu saja jalan ceritanya. Kalau mau jujur kan sederhana, Pak. Ingat loh, saya setuju dari awal memang MK itu adalah gerbang terakhir untuk menjaga keadilan soal hukum. Kalau soal ambang batas minimal umur capres dan cawapres ini dipenuhi, disetujui oleh MK. Orang kan bertanya, bagaimana dengan gugatan ambang batas soal presidensial threshold? Kenapa ditolak? Orang juga bertanya, lalu bagaimana nasibnya ambang batas maksimal umur 70 tahun tak boleh maju? Orang juga bertanya, bagaimana dengan parliamentary threshold yang juga digugat, tadi dikabulkan? Kenapa giliran ini dikabulkan? Ini kan ada upaya-upaya memaksakan supaya Mahkamah Konstitusi bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Disitulah sebenarnya marwah, dignity, integritas Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan soal batas umur. Nah, yang kedua, kalau mau jujurin dari segi politiknya, Mas Wali ini kan merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto, Pak. Seakan-akan sorry Tuesday, Erick Thohir itu nggak ada apa-apanya, Bos. Erick Thohir itu kurang apa? Coba tunjukkan kelemahan Erick Thohir ke saya apa? Ada asumsi bahwa kalau Prabowo dengan Gibran akan memenangkan pertarungan politik kan begitu nih. Saya nggak terlampau yakin. Data per hari ini menunjukkan Gibran itu popularitas dan elektabilitasnya masih kalah mentereng dengan yang lain. Jadi kalau maju sebagai cawapres masih kalah dari nama-nama yang saya sebut tadi. Termasuk kalau disimulasikan bahwa Prabowo Gibran disandingkan itu kalah dengan dua kompetitor yang lainnya, Pak. Jangan-jangan, betul kata Bang Deddy, ini hanya menjebak dan menjerumuskan Mas Wali bahwa asumsi akan memenangkan pertarungan itu tidak akan terjadi, Pak. Dan ini bisa saja Jokowi effect selesai. Karena apapun judulnya, Mas Wali itu, Mas Gibran maksud saya, bukan Jokowi. Kekuasaan politik, elektabilitas, itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, Pak. Butuh kerja-kerja politik yang nyata. Butuh keajegan demokrasi. Dulu orang memilih Jokowi karena antitesenya SBY. Sederhana, merakyat, dan seterusnya. Tapi per hari ini kita lihat, Jokowi juga sama dengan elit yang lain. Nggak ada diferensiasi politiknya, Pak. Jadi kalau mau cari wakilnya Prabowo Subianto harus punya diferensiasi yang agak berbeda dengan Jokowi. Itu kan teorinya. Malam netizen, saya mau mengomentari ini ya. Topik yang lagi viral, terutama buat para pengamat
haters, buzzers, dan relawan Jokowi yang lompat sana lompat sini, ya, yang rindu mencari hati Prabowo, harta dan propertinya Prabowo, ya, dan capres ganjen dan nakal. Dengerin nih pernyataan lugas dari Gibran. Oke, denger ya. Nah, makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh. Jadi berdasarkan data empiris, ya, empiris itu faktual, berdasarkan data yang tidak menduga-duga, ya, melalui rekam jejak Jokowi selama 21-22 tahun. Jokowi memiliki karakter yang setia, mulia, ya. Kita bisa lihat dari approving masyarakat sebesar 90%, tidak diragukan, dan itu bukan direkayasa. Oke? Pengakuan internasional dunia dalam semua rekam jejak selama 10 tahun terakhir, mestinya Jokowi tidak perlu diragukan lagi, ya, dalam hal sifat karakter. Semua kesan jelek yang muncul hari-hari ini, ya, karena mengira-ngira, menduga-duga, ya, seperti judul di atas, buat orang blow on itu nggak bakalan paham standar moral dan pikiran Jokowi. Pilpres buat Jokowi itu adalah mendelivery legasinya agar tuntas. Itu tujuan besar Jokowi. Jelas ya? Platformnya jelas. Tidak korupsi, masyarakat sejahtera, Indonesia emas 2045. Nah, sedangkan Kaisang dengan PSI-nya yakin nih saya saranin nih buat Kaisang di PSI, mending jomblo aja deh ketimbang milih capres tuwe. PSI kan partai anak muda, masa milih capres tuwe, mendingan jomblo kalau nggak mau pilih Ganjar, ya. Tapi kalau mau pilihlah Ganjar. Nah, sedangkan Gibran, ya, seandainya, ya kan, MK kan sudah memutuskan menolak, ya, gugatan, tetapi mengabulkan sebagian usia 40 atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Ya, berarti peluang Gibran menjadi cawapres bisa terbuka. Ya. Nah, tetapi dari pengakuan Gibran sendiri barusan, ya dia yakin dia tidak mau jadi cawapres dari capres yang tua. Ya, kalau mau capres yang muda, itu bukan cawapres Prabowo yang reputasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan di masa depan karena dosa-dosa masa lalu belum beres. Jadi saya mengajak semua netizen agar tetap percaya pada Jokowi dan jangan mengira-ngira, menduga-duga. Gejolak politik, isu sesat yang digoreng-goreng, ya mirip-mirip saham yang sebenarnya perusahaannya udah mau bangkrut, digoreng-goreng biar harganya naik. Begitu Anda beli itu saham, ambruk, rugi besar. Ya, hati-hati. Itu saja pesan saya. Ya, buat semua netizen, selamat malam. Sehat selalu. Ya. God bless you, all the best.
jika Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, maka saya ingin mengajak pemirsa di mana saja kalian berada, mari kita beramai-ramai untuk tidak memilih Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto ini. Sekali lagi, jika Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, maka saya mau mengajak kepada seluruh pemirsa yang menyimak video ini, tolong jangan pilih mereka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video tadi, nampaknya ada kong kaling kong di dalam lingkaran MK tentang keputusan pembatasan usia minimum ini. Kita melihat sendiri, sesama Mahkamah Konstitusi, mereka saja masih berdebat tentang keputusan ini. Ada yang merasa tidak puas, ada keganjilan, ada kosmologi negatif yang terjadi di dalam lingkaran MK itu sendiri. Mari kita berpikir lebih kritis. Keputusan ini diambil hanya karena ada kepentingan-kepentingan dari pribadi atau dari kelompok tertentu. Itu fix. Lalu berikutnya lagi, saya mau katakan bahwa seorang Prabowo Subianto jika tetap memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, maka rakyat Indonesia, publik akan menilai sosok Prabowo Subianto adalah sosok pengkhianat. Mengapa demikian? Kenapa seorang Prabowo Subianto tidak memilih sesama koalisi? Apa gunanya dia membentuk koalisi itu? Kenapa seorang Prabowo harus memilih orang dari kader partai yang lain? Bahkan ada yang mengatakan bahwa Prabowo tidak punya etika dalam berpolitik. Prabowo hanya mau merusak masa depannya Gibran Rakabuming Raka. Dan saya berharap seorang Gibran Rakabuming Raka yang namanya sedang harum-harum ini jangan sampai akan menjadi busuk ketika setuju dengan apa yang diminta oleh Prabowo Subianto. Mas Gibran, usia kita sama, masih muda belia, karir politikmu masih panjang. Berpikirlah secara bijak. Jangan terbawa ego. Jangan terbawa nafsu kekuasaan. Sekali lagi,
usiamu masih muda belia. Masih ada banyak hal yang perlu Anda pelajari. Saya sangat yakin dan percaya suatu hari nanti engkau akan menjadi orang yang akan dikenal oleh dunia. Engkau akan menjadi orang hebat di negara ini. Jika saat ini, besok atau lusa, tetap pada komitmenmu, engkau tetap berkonsisten bahwa saya tetap menjadi wali kota Solo dan menolak untuk mendampingi Prabowo Subianto. Saya sangat tertarik dengan sebuah jawaban yang begitu tegas dari Gibran ketika wartawan bertanya. Mas Gibran dengan santainya mengatakan bahwa jangan mengira-ngira atau jangan menduga-duga. Oke, asalkan kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat, dari rakyat Indonesia, dari media, jangan sampai akan menjadi kenyataan. Wartawan bertanya, pasti ada hal-hal yang mereka mau gali, mau cari tahu. Ya, kita berharap dalam waktu 1-2 hari ini sampai pendaftaran ke KPU kita akan melihat seperti apa. Dan satu buah informasi yang perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat itu ada pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan untuk cawapres dari Ganjar Pranowo ya. Semoga saja sebentar pemirsa juga bisa mendapatkan informasi itu. Jika ada waktu, silakan cek-cek di media sosial. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hal lain yang mau saya tanggapi juga terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok. Kita melihat ya, netizen di negara Kesatuan Republik Indonesia ini ribut, saling hujat-menghujat, saling mengadu domba soal keputusan MK. MK pun ribut, berdebat soal pembatasan usia minimum dari capres dan cawapres. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang kepala negara, sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, Jokowi masih seperti yang dulu, disayangi oleh rakyat, bukan hanya di negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sampai juga di negara orang atau di luar negeri. Contohnya tadi kita bisa simak bersama-sama di Tiongkok tadi. Luar biasa. Kemanapun Jokowi berkunjung, pasti selalu disambut meriah. Hanya jeleknya di Indonesia ini, jika ada isu, dan itu hanya segelintir orang sebenarnya, yang selalu menghujat beliau. Tetapi 80% rakyat Indonesia masih percaya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya secara pribadi berharap bahwa di akhir masa tugas dari Bapak Presiden, beliau tetap semangat dan kita rakyat Indonesia tetap mendukung beliau agar sampai di 2024 nanti, kalau nggak salah di bulan Oktober ya,
masa kepemimpinan beliau akan berakhir, kita pun rakyat Indonesia bisa tetap mengawal. Karena saat ini saya sangat yakin banyak sekali orang-orang yang lagi mengkritik, yang lagi menghujat beliau. Tetapi ingat, ini adalah fakta bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang terbaik, paling baik, hanya Jokowi. Tidak ada yang lain. Kalian mau mengkritik, menghujat, menghina, mencaci maki dan lain sebagainya, tetapi kalian juga harus tahu bersyukur dan berterima kasih apa yang telah dikerjakan oleh seorang Presiden Jokowi untuk membangun bangsa dan negara ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata, buah bahasa ataupun buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.